Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 1021 artinya diriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya masa ini telah berputar sebagaimana keadaan ketika Allah menciptakan langit dan bumi, yaitu 1 tahun adalah 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 yang haram, yaitu 3 bulan berturut-turut, yaitu bulan Zulkaidah, Zulhijjah, dan Muharram. Sedangkan yang satu lagi adalah Rajab, yaitu bulan suku Mudar yang berada antara Jumadil Akhir dan Sa'ban. Lalu Rasulullah SAW bertanya, sekarang bulan apa? Kami menjawab, yang lebih tahu adalah Allah dan Rasulnya. Kata Abu Bakrah, lalu Rasulullah SAW diam, sehingga kami mengira bahwa beliau akan menamai bulan tersebut dengan nama lain. Beliau bertanya, bukankah sekarang ini bulan Zulhijjah? Kami menjawab, memang betul. Rasulullah SAW bertanya lagi, negeri apa ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Abu Bakrah, lalu Nabi SAW diam, sehingga kami menyangka beliau akan menamai negeri ini dengan nama lain. Beliau bertanya, bukankah ini negeri haram? Kami menjawab, memang betul. Nabi SAW bertanya lagi, sekarang hari apa? Kata kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Abu Bakrah, lalu Nabi SAW diam, sehingga kami menyangka beliau akan menamai hari tersebut dengan nama lain. Beliau bertanya, tidakkah sekarang ini adalah hari nahar? Maksudnya hari penyembelihan kurban. Kami menjawab, memang betul ya Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian adalah haram. Maksudnya harus dilindungi atau tidak boleh ada pertikaian, kejahatan, dan peperangan. Haram di sini sesama kalian. Sebagaimana haramnya hari ini, di negeri ini dan bulan ini, kalian akan bertemu dengan Tuhan kalian, lalu Dia akan bertanya tentang amal perbuatan kalian. Janganlah kalian menjadi kafir kembali sepeninggalku, sehingga sesama kalian saling membunuh. Ingat, yang hadir sekarang ini hendaklah menyampaikan kepada yang tidak hadir. Mudah-mudahan orang yang diberitahu tentang ajaran ini lebih baik pengamalannya dari sebagian orang yang mendengarkan langsung dari aku. Lalu Rasulullah SAW bersabda, bukankah sudah aku sampaikan? Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 4406. Hadis Muslim nomor 1022. Artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesuatu yang pertama kali diadili di antara manusia dan pada hari kiamat adalah masalah darah, yakni tindak pidana yang menumpahkan darah atau pembunuhan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 6533. Hadis Muslim nomor 1023. Artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah Rasulullah, darahnya tidak halal kecuali dengan salah satu dari 3 sebab, yaitu pezina yang sudah pernah menikah, hukuman bunuh karena membunuh, orang yang keluar dari Islam yang memisahkan diri dari kaum muslimin. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 6878.
Hadis Muslim nomor 1024. Artinya, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya sekelompok orang dari suku Uqal yang berjumlah 8 orang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka menyatakan kesetiaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan masuk Islam. Mereka tidak tahan dengan cuaca di Madinah sehingga mereka sakit. Lalu mereka mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bersabda, sebaiknya kalian turut pergi bersama pengembala onta kami sehingga kalian bisa terkena kencingnya dan memperoleh susunya. Mereka menjawab, baiklah. Mereka lalu keluar dan merasakan bau kencing unta itu dan meminum susunya sehingga mereka menjadi sehat. Mereka kemudian membunuh pengembala tersebut dan melarikan onta itu. Lalu sampailah berita itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengutus orang untuk melacak mereka. Akhirnya mereka ditemukan lalu dibawa ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memerintahkan untuk menghukum mereka. Lalu tangan-tangan dan kaki mereka dipotong. Mata mereka dicungkil, kemudian mereka dijemur di bawah terik matahari hingga mati. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 6899. Hadis Muslim nomor 1025. Artinya, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, seseorang tidak boleh dibunuh dengan zalim, dan anak Adam yang bernama Qabil turut memikul dosa setiap pembunuhan, karena dialah orang yang pertama kali melakukan pembunuhan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3335. Hadis Muslim nomor 1026. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa bunuh diri dengan senjata tajam, kelak dia berada di neraka jahanam selama-lamanya dengan memegang senjata tajam tersebut sambil dia tusukkan ke perutnya. Barang siapa bunuh diri dengan minum racun, kelak dia akan berada di neraka jahanam selama-lamanya dengan merasakan racun tersebut. Barang siapa bunuh diri dengan menjatuhkan diri dari gunung, kelak dia berada di neraka jahanam selama-lamanya dengan menjatuhkan dirinya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5778. Hadis Muslim nomor 1027. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berhadapan dengan orang-orang musyrik, lalu terjadi pertempuran. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah kembali ke pasukannya dan orang-orang musyrik juga telah kembali ke pasukan mereka, di pihak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang lelaki yang tidak membiarkan kaum musyrikin yang terpisah dari kelompoknya, melainkan selalu dia kejar dan dia tebas dengan pedangnya. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hari ini tidak ada orang yang melebihi kita sebagaimana si fulan itu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh si fulan itu ahli neraka. Ada seorang berkata, saya akan selalu menemani si fulan itu. Kata Sahal, seorang tersebut lalu keluar menyertai si fulan itu. Setiap kali si fulan itu berhenti, dia pun turut berhenti. Dan setiap kali si fulan itu berlari cepat, dia pun turut berlari cepat. Kata Sahal, si fulan tersebut kemudian terluka sangat parah. Dan dia ingin segera mati. Lalu dia tancapkan pedangnya di tanah dengan mata pedang tepat pada ulu hati arah dadanya. Kemudian dia robohkan dirinya dengan tertancap mata pedangnya untuk bunuh diri. Kata Sahal,
Kemudian orang yang menemani si fulan tersebut datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan, saya bersaksi bahwa Anda adalah utusan Allah. Rasulullah SAW bertanya, ada apa? Orang tersebut menjawab, si fulan yang Anda katakan termasuk ahli neraka tadi membuat orang-orang penasaran. Lalu saya katakan bahwa saya akan membuktikannya. Kemudian saya keluar mencarinya sehingga dia terluka parah, lalu dia ingin segera mati. Kemudian dia bunuh diri dengan menancapkan pedangnya di tanah dengan mata pedang tepat pada arah ulu hatinya. Lalu dia robohkan dirinya dengan tertancap pedang tersebut. Pada saat itu Nabi SAW bersabda, ada orang yang menurut penilaian orang banyak, dia berbuat amalan ahli surga, tetapi sebenarnya dia ahli neraka. Dan ada pula orang yang menurut penilaian orang banyak, dia melakukan amalan ahli neraka, tetapi sebenarnya dia ahli surga. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2898. Hadis Muslim nomor 1028. Artinya, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya seorang budak perempuan ditemukan dengan kepalanya habis dibenturkan oleh seseorang di antara dua batu. Lalu orang-orang menanyainya, siapa yang berbuat ini terhadap kamu? Apakah si fulan atau si fulan yang lain? Sampai orang-orang menyebut orang Yahudi. Lalu budak perempuan tersebut mengiyakan dan dengan isyarat kepalanya. Maka seorang Yahudi tersebut ditangkap, kemudian mengaku. Lalu Nabi SAW memerintahkan agar kepala Yahudi itu dibenturkan ke batu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2414. Hadis Muslim nomor 1029. Artinya, diriwayatkan dari Imam Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang lelaki menggigit tangan orang lain. Lalu orang yang tergigit itu mencabut tangannya hingga gigi si penggigit tanggal. Kemudian dia mengadu kepada Nabi SAW. Lalu beliau bertanya, apa yang kau inginkan? Lalu, apakah kau ingin agar aku menyuruhnya meletakkan tangan di mulutmu, lalu kau menggigitnya sampai sebagaimana gigitan kuda? Serahkan tanganmu agar digigit olehnya, lalu cabutlah. Hadis Muslim nomor 1030. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya saudara perempuan Rubai, yaitu Ummu Harisah, telah melukai seseorang. Lalu mereka minta pengadilan kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, lakukan kisos. Lakukan kisos. Kata Ummu Rubai, ya Rasulullah, apakah dia akan dikisos? Demi Allah, dia tidak boleh dikisos. Lalu Nabi SAW bersabda, subhanallah, hai Ummu Rubai, kisos adalah ketetapan Allah. Kata Ummu Rubai, jangan, demi Allah, dia tidak boleh dikisos selamanya. Kata Anas, Ummu Rubai selalu mengatakan begitu, sehingga keluarga korban rela menerima uang denda. Maka Rasulullah SAW bersabda, sungguh di antara hamba-hamba Allah ada orang yang bila bersumpah pasti dia akan melaksanakannya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2703. Hadis Muslim nomor 1031. Diriwayatkan dari Alqamah bin Wail bahwasanya ayahnya pernah memberitahukan kepadanya. Kata ayahnya, ketika aku sedang duduk bersama Nabi SAW, tiba-tiba ada seorang lelaki datang menuntun seseorang yang diikat dengan tali.
Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, orang ini telah membunuh saudara saya." Nabi SAW bertanya, "Apakah betul kau telah membunuhnya?" Kata penuntun, "Kalau dia tidak mengaku, saya mempunyai saksi atau bukti." Tertuduh itu menjawab, "Iya Rasulullah." Kemudian Nabi SAW bertanya lagi, "Bagaimana kau membunuhnya?" Pembunuh itu menjawab, "Ketika saya dan dia sedang memetik dedaunan dari sebatang pohon, dia mencaci saya sehingga membuat saya marah. Lalu saya pukul dengan kampak pada kepalanya, lalu dia mati." Nabi SAW bertanya kepada pembunuh itu, "Apakah kamu memiliki sesuatu untuk kau bayarkan sebagai tebusan dirimu?" Pembunuh itu menjawab, "Saya tidak punya harta kecuali pakaian yang saya pakai ini dan kapak saya ini." Kata Nabi SAW, "Coba cari keluargamu yang bisa membayar tebusan untuk membebaskanmu." Pembunuh itu menjawab, "Saya lebih hina daripada kapak ini di mata keluarga saya." Maka Rasulullah SAW menyerahkan tali yang menjerat pembunuh itu kepada keluarga kurban. Beliau bersabda, "Terserah mau kau apakan temanmu ini yang membunuh ini. Kau hukum bunuh atau kau bebaskan." Lalu keluarga kurban membawa pembunuh itu. Ketika dia baru berpaling, Rasulullah SAW bersabda, "Jika dia membunuh pembunuh itu, maka dia sama dengannya." Dia keluarga korban itu kembali lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, tadi saya dengar Anda bersabda, jika dia membunuhnya, maka dia sama dengannya. Sekarang saya serahkan persoalan ini kepada Anda." Rasulullah SAW bertanya, "Tidakkah kau ingin pembunuh ini memikul dosamu dan dosa saudaramu yang terbunuh?" Keluarga korban itu menjawab, "Tentu saja saya ingin, wahai Nabi." Nabi SAW bersabda, "Jika kau membebaskannya, maka dia memikul dosamu dan dosa saudaramu yang dia bunuh." Kata Alqamah, lalu keluarga korban tersebut melepaskan tali yang mengikat pembunuh itu dan membebaskannya. Hadis Muslim nomor 1032. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Dua orang perempuan dari suku Huzail berkelahi. Lalu yang satu melempar yang lain dengan batu hingga dia dan janin di kandungannya mati. Kemudian mereka mengadukan hal itu kepada Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW memutuskan bahwa diat atas kematian janin tersebut adalah memerdekakan seorang budak, laki-laki atau perempuan. Dan beliau memutuskan bahwa diat perempuan tersebut dibayar oleh keluarganya yang diterimakan oleh anak si korban dan keluarganya. Lalu Hamal bin Nawirah Al-Huzaili bertanya, "Bagaimana saya harus membayar denda janin yang tidak bisa minum, tidak bisa makan, tidak bisa bicara, dan belum lahir? Denda seperti itu harus dibatalkan." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Dari segi sajaknya, orang ini tergolong kelompok kuhkan atau juru ramal." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5758. Hadis Muslim nomor 1033. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Terluka karena menggali sumur tidak ada diatnya, terluka karena menggali tambang tidak ada diatnya, terluka karena binatang ternak tidak ada diatnya, dan harta rikas adalah seperlimanya atau 20%. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1499. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.